Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Muhammad Arsyad merupakan seorang ulama besar yang sangat berpengaruh dan memegang peran penting dalam sejarah dan perkembangan Islam, khususnya di Kalimantan. Beliau sangat gigih dalam mempertahankan dan mengembangkan paham ahli sunnah wal jamaah dengan teologi Asy'ariyah dan fikih mazhab Syafi'i. Beliau juga seorang mufti Kesultanan Banjar dan penulis kitab-kitab agama yang cukup produktif. Syekh Muhammad Arsyad berasal dari Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau lahir pada tanggal 17 Maret 1710 Masehi di Lok Gabang dan meninggal pada tanggal 3 Oktober 1812 Masehi di Dalam Pagar, Kalimantan Selatan. Beliau merupakan putra tertua dari 5 bersaudara, yaitu putra dari Abdullah bin Abu Bakar bin Abdul Rashid bin Abdullah dan Siti Aminah. Beliau juga dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena makomnya terletak di desa Kalampayan. Syekh Muhammad Arsyad merupakan keturunan Alawiyin melalui jalur Sultan Abdul Rashid Mindanao, sebagaimana yang ditulis oleh mufti kerajaan Indagiri yang bernama Abdurrahman Siddiq yang pernah menulis biografi tentang Syekh Muhammad Arsyad. Perjalanan intelektual Syekh Muhammad Arsyad hampir sama dengan ulama-ulama besar lainnya, yakni menimba ilmu hingga ke Mekah. Namun sebelum melakukan perjalanan intelektual ke tanah suci tersebut, sejak kecil hingga umur 30 tahun, dihabiskannya di tempat kelahirannya, Lok Gabang. Beliau tergolong anak yang cerdas dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Tidak hanya itu, beliau juga memiliki budi pekerti yang luhur dan sangat menyukai keindahan. Salah satu keahliannya adalah seni melukis dan menulis. Berkat kepandaiannya dalam melukis, Sultan Tahlilullah yang melihat langsung hasil karya Syekh Muhammad Arsyad saat berkunjung ke kampung Lok Gabang langsung terkagum. Waktu itu Syekh Muhammad Arsyad masih berusia 7 tahun. Kemudian Sultan Tahlilullah meminta kepada orang tua Syekh Muhammad Arsyad agar mereka memberikannya untuk dididik di istana, sekaligus diangkat sebagai anak angkat Sultan. Meskipun agak berat, Abdullah dan Aminah tidak dapat menolak niat baik Sultan untuk mengizinkan anaknya tinggal di istana, belajar bersama dengan anak-anak bangsawan dan cucu Sultan. Di istana, Syekh Muhammad Arsyad tumbuh menjadi anak yang cerdas dan memiliki akhlak mulia. Beliau sangat ramah, penurut dan selalu menghormati yang lebih tua. Karena sifat-sifat mulianya itu, semua orang yang berada di istana pun menyayanginya. Sang Sultan pun sangat sayang dan selalu memperhatikan pendidikannya. Beliau memperoleh pendidikan dari guru-guru yang didatangkan Sultan ke istana. Sang Sultan berharap Syekh Muhammad Arsyad kelak menjadi seorang pemimpin yang alim. Syekh Muhammad Arsyad tinggal dan belajar di istana sampai umur 30 tahun. Setelah itu, beliau dinikahkan dengan seorang perempuan solihah yang bernama Tuan Bajut. Meskipun sudah menikah, tetapi hal ini tidak dapat membuat keinginannya untuk melanjutkan perjalanan intelektualnya kandas. Beliau kemudian berniat untuk melakukan perjalanan intelektualnya ke negeri Mekah. Hal itu dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad ketika istrinya sedang hamil muda. Setelah mendapat restu dari sang istri dan Sultan, maka Syekh Muhammad Arsyad pun berangkat ke Mekah untuk mewujudkan keinginan beliau menuntut ilmu di sana. Di Mekah, beliau mendapat kesempatan untuk memperdalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk belajar. Syekh Muhammad Arsyad juga berkesempatan belajar dan mengaji kepada para ulama dan syekh besar di Mekah dalam berbagai bidang ilmu. Salah seorang gurunya yang terkenal adalah Syekh Athaillah. Dengan izin gurunya inilah beliau diberi kepercayaan untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Kemudian beliau melanjutkan di Madinah dengan Imam Haramain, Syekh Al-Islam Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi dan Syekh Abdul Karim As-Samani Al-Madani selama sekitar 5 tahun. Selama menuntut ilmu di Mekah, Syekh Muhammad Arsyad banyak memiliki sahabat yang juga berasal dari Nusantara. Mereka antara lain yaitu Syekh Abdul Somad Palembang, Syekh Abdurrahman Masri Banten,
Syekh Abdul Wahab Sadegreng Bungawardiah Bugis yang terkenal dengan Syekh Abdul Wahab Bugis. Selain menjadi sahabat, beliau juga menjadi salah seorang menantu Syekh Muhammad Arsyad, keempat sahabat yang dikenal dengan sebutan empat serangkai dari Jawa. Syekh Muhammad Arsyad menuntut ilmu di Mekah dan Madinah selama kurang lebih 35 tahun. Namun, waktu yang lama itu tidak cukup memuaskan untuk berguru. Beliau masih ingin melanjutkan tur intelektualnya ke Mesir bersama 3 ulama Nusantara lainnya. Namun Syekh Al-Islam Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi memerintahkan agar mereka pulang ke Nusantara untuk berdakwah di negerinya masing-masing. Maka atas perintah sang guru inilah Syekh Muhammad Arsyad dengan 3 ulama lainnya kembali ke Nusantara. Tetapi sebelum kembali ke Kalimantan, Syekh Al-Banjari bersama dengan Syekh Abdul Wahab Bugis tinggal di Jakarta, tepatnya di tempat sahabatnya yaitu Syekh Abdurrahman Masri selama beberapa bulan. Saat berada di Jakarta, Syekh Arsyad membenarkan arah kiblat di beberapa masjid yang menurut dan keyakinannya tidak tepat. Masjid tersebut antara lain adalah Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan. Di mihrab Masjid Jembatan 5 terdapat catatan berbahasa Arab bahwa arah kiblat masjid itu diputar ke kanan sekitar 25 derajat oleh Syekh Arsyad pada tanggal 4 Sopar 1186 Hijriah atau sekitar 7 Mei 1772 Masehi. Kemudian Syekh Arsyad tiba di Martapura pada bulan Ramadan 1186 Hijriah atau Desember 1772 Masehi. Sejak itu sampai beliau wafat, beliau mengabdikan dirinya membina masyarakat dan mengembangkan Islam. Dalam kegiatan pembinaan masyarakat ini, beliau dibantu oleh Syekh Abdul Wahab Bugis. Ketika itu sudah menjadi menantunya. Syekh Abdul Wahab Bugis dinikahkan oleh Syekh Arsyad dengan putrinya yang bernama Syarifah. Saat Syekh Arsyad di Mekah, tak lama beliau menerima surat dari Sultan Banjar bahwa istrinya Bajut melahirkan seorang anak dan sudah dewasa. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Arsyad setibanya di Martapura, membina kadar-kadar ulama, khususnya di lingkungan keluarganya sendiri. Beliau tidak tinggal di istana seperti sebelum berangkat ke Tanah Suci. Beliau meminta kepada Sultan agar sebidang tanah yang akan diberikan digunakan sebagai tempat tinggal, tempat pendidikan, dan pusat pengembangan Islam. Sultan Tahmidullah yang berkuasa saat itu mengabulkan permintaannya. Tanah tersebut kemudian dibuat perkampungan dengan dibangun rumah-rumah, ruang pengajian, perpustakaan, dan asrama untuk para santri. Sejak itu, kampung baru ini kedatangan santri dari berbagai pelosok daerah. Kampung ini hingga sekarang dikenal dengan nama Pagar Dalam. Dinamakan Pagar Dalam karena para santri yang belajar dalam ruangan tertentu di kampung ini tidak boleh meninggalkan lingkungan tanpa izin. Jika keluar, mereka disebut keluar pagar. Tidak hanya diberi pelajaran agama, para santri juga diberi pelajaran keterampilan bertani agar bisa hidup mandiri. Syekh Arsyad aktif menulis sampai usia senjanya. Hasil karya beliau yang terbesar adalah kitab Sabilal Muhtadin, artinya jalan orang-orang yang mendapat petunjuk. Sebuah kitab fikih madhab Syafi'i yang dijadikan sebagai buku pegangan dan bahan pelajaran di beberapa daerah di Indonesia, Malaysia, dan Thailand pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sebenarnya, di samping mendapat permintaan langsung dari Sultan, alasan utama penulisan kitab ini oleh Syekh Arsyad adalah karena adanya kesulitan umat Islam Banjar dalam memahami kitab fikih yang ditulis dalam bahasa Arab, sehingga Syekh Arsyad menulis kitab ini dalam bahasa Melayu, tulisan Arab. Kemudian, karya tulis berupa mushaf Al-Quran, tulisan tangan Syekh Arsyad dalam ukuran yang besar, yang ditulis dengan khot yang indah. Mushaf tersebut sampai sekarang masih dipajang di dekat makomnya. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Wallahu a'lam.